Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Budiman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Musina. Jadi pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang literatur review yang telah saya lakukan dengan judul yaitu metode-metode perancangan tata letak fasilitas yang efisien pada perusahaan industri manufaktur. Baik, langsung saja. Yang pertama saya masuk kepada pendahuluan. Jadi tata letak fasilitas adalah salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh pada kelangsungan proses produksi pada suatu perusahaan. Nah, tata letak fasilitas yang baik akan memberikan aliran bahan yang efisien, jarak pemindahan bahan yang lebih pendek, dan ongkos pemindahan bahan yang minimum. Seperti yang diungkapkan oleh James M. Apple. Jadi, tujuan keseluruhan rancang fasilitas adalah membawa masukan bahan-bahan melalui setiap fasilitas dalam waktu tersingkat yang memungkinkan. Kemudian dari beberapa metode yang digunakan untuk merancang tata letak fasilitas, yaitu ada seperti algoritma Craft, metode shared storage, dan sistem layout planning. Jadi banyak sekali artikel yang membahas tentang tata letak fasilitas. Namun tentunya di sisi lain, dari sekian banyak artikel yang telah didapat, tentunya artikel tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan review terhadap artikel yang berkaitan dengan perancangan tata letak fasilitas, guna untuk mengidentifikasi secara lebih detail terhadap teknik-teknik yang digunakan dalam perancangan tata letak fasilitas, serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan pada artikel-artikel tersebut dan membuat analisa berdasarkan hasil review yang akan dilakukan. Kemudian untuk metode penelitian, pada artikel ini menggunakan metode literatur review yang mana desain penelitian sebagian besar menggunakan desain penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan analisis jurnal. Jadi, sumber data pada penelitian ini diperoleh dari literatur jurnal nasional yang telah dipublish dan didapat dari search engine Google Scholar, yang mana pencarian artikel ilmiah ini dibatasi dengan terbitan pada tahun 2012 sampai 2022. Jurnal yang didapat merupakan jurnal open access yang dapat di-download dengan bebas. Nah, yang kedua yaitu mengenai kata kunci yang digunakan dalam pencarian ini adalah yaitu yang saya gunakan adalah jurnal tata letak fasilitas. Lalu kemudian diperolehlah dari hasil dari pencarian sebanyak 20.900 artikel yang disesuaikan dengan rentang waktu artikel yang diberikan. Itu dari tahun 2012 sampai 2022. Kemudian dilakukan screening dari artikel yang diperoleh, sehingga diperolehlah sebanyak 30 artikel sesuai dengan penugasan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya dilakukanlah analisa dan review untuk mengetahui secara lebih detail mengenai metode tata letak fasilitas yang digunakan dalam artikel tersebut, serta tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut guna untuk menyempurnakan dan memberikan analisa lebih terhadap pembuatan artikel pada masa mendatang agar bisa lebih baik. Selanjutnya, ini adalah alur diagram pemecahan masalah literatur review, yang mana dengan judul pencarian yaitu jurnal-jurnal tata letak fasilitas. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah pencarian artikel dengan Google Scholar dengan kata kunci jurnal tata letak fasilitas. Yang kemudian saya batasi rentang waktunya dari tahun 2012 sampai 2022. Nah, dari tahapan screening artikel awal tadi diperoleh sebanyak 20.900 artikel, kemudian saya pangkas lagi menjadi 30 artikel yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya saya masuk kepada pengolahan, analisa, dan review artikel yang diperoleh. Kemudian akan didapatkanlah yaitu hasil analisa dan pembahasan review artikel jurnal. Dan selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Jadi setelah melakukan review dari 30 artikel jurnal mengenai metode tata letak fasilitas. Jadi dari hasil review diketahui bahwa metode perancangan tata letak fasilitas yang digunakan dalam 30 artikel tersebut bervariasi dan masing-masing memiliki metode dan kelebihan, seperti yang akan dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama,
yaitu metode shared storage. Kelebihannya yaitu metode ini dapat digunakan untuk meletakkan raw material di tempat yang paling dekat dengan pintu keluar masuk. Nah, untuk kelemahannya sendiri, metode ini membutuhkan pengaturan gudang secara detail karena menggunakan data waktu yang pasti dalam proses keluar masuk produk. Jadi waktu pasti untuk menentukan tempat suatu produk tidak dapat diterapkan pada gudang retail karena sirkulasi produk masuk dan keluar ditentukan oleh keadaan pasar yang tidak pasti. Nah, yang kedua yaitu metode CRAFT atau yaitu Computerized Location of Facilities Technique. Jadi kelebihan untuk metode ini yaitu mekanisme proses memanfaatkan area vertikal menggunakan algoritma CRAFT guna memiliki alternatif perpindahan dan penempatan barang untuk mengatur volume barang masuk. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu penentuan bentuk departemen dan penerapan langsung pada lapangan. Untuk yang ketiga yaitu metode systematic layout planning. Untuk kelebihannya sendiri, penempatan layout lebih efektif karena pengurangan jarak dan momen perpindahan lebih efisien, serta dapat meminimasi ongkos material handling yang dikeluarkan dari kondisi awal ke kondisi usulan penerapan metode systematic layout planning. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu adanya biaya pemindahan mesin, serta minimnya utilisasi mesin dan peralatan. Kemudian yang keempat yaitu metode Computerized Relationship Layout Planning atau bisa disebut dengan metode Core Lab. Jadi penataan lokasi untuk kelebihannya sendiri, penataan lokasi warehouse menjadi lebih rapi berdasarkan hubungan kedekatan. Jadi area kosong sudah berkurang dan peralatan menjadi lebih dekat penempatannya. Nah, untuk kelemahannya sendiri, tidak bisa menghindari perhitungan biaya aliran bahan yang diulang beberapa kali untuk suatu urutan departemen yang sama pada suatu literasi dalam perhitungan. Nah, untuk yang kelima yaitu metode dedicated storage. Jadi kelebihan untuk metode ini yaitu adalah memudahkan karyawan untuk mengingat lokasi produk di gudang dan penataan produk lebih teratur berdasarkan jenisnya. Nah, untuk kelemahannya sendiri akan menyebabkan banyak lokasi kosong karena tidak bisa diisi dengan jenis produk lain. Maka dari itu perlu diatur agar tempat penyimpanan suatu jenis barang mencukupi kebutuhan secara maksimal. Nah, untuk yang terakhir yaitu metode class-based storage. Yang mana kelebihan dari metode ini adalah penyimpanan produk lebih fleksibel karena diatur berdasarkan kecepatan gerak barang. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu pada penerapannya butuh ruang penyimpanan atau rak lebih banyak. Nah, berdasarkan analisa di atas, teknik yang sering digunakan untuk mengoptimalkan metode desain layout tata letak fasilitas memiliki karakteristik kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Seperti misalnya saya contohkan dengan metode shared storage, sangat baik diterapkan oleh perusahaan manufaktur karena dapat menghemat jarak hand pallet. Jadi ada pun kelebihan dari metode shared storage ini sangat baik bila diterapkan di perusahaan bagian gudang karena jarak tempuh forklift dan menghemat biaya operasional material handling. Nah, kelemahannya sendiri yaitu membutuhkan pengaturan gudang secara detail karena menggunakan data waktu yang pasti dalam proses keluar masuk produk. Nah, hasil dari metode storage ini yaitu perbaikan penempatan bahan baku dan tata letak gudang bahan baku sehingga didapatkan jumlah kebutuhan rak atau palet. Jadi, perbaikan penempatan tata letak bahan baku, minimasi jarak pengambilan bahan baku, dan waktu pengambilan bahan baku, dan juga waktu perpindahan bahan baku. Nah, selanjutnya saya contohkan pada metode algoritma Core Lab. Jadi, dan juga simulasi pro model. Jadi, algoritma Core Lab ini menata ulang tata letak fasilitas yang sudah ada, atau membuat rancangan tata letak yang baru. Nah, rancangan tata letak yang sesuai agar dapat membantu perusahaan dalam kegiatan produksinya. Metode algoritma Core Lab ini bekerja dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan antar fasilitas ataupun departemen dalam industri. Nah, algoritma Core Lab menggunakan peringkat hubungan kedekatan yang dinyatakan dalam Total Closeness Rating atau TCR dalam pemilihan penempatan stasiun kerja. Jadi, algoritma ini merupakan algoritma pembangunan atau construction algoritma, yaitu suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan rancangan layout baru yang tidak bergantung atau tidak memerlukan initial layout. Untuk evaluasi tata letak,
dapat menggunakan layout score, yaitu jumlah closeness rating numerik dikalikan dengan panjang lintasan terpendek untuk semua departemen. Jadi tentunya untuk semua metode yang digunakan, masing-masing metode itu memiliki karakteristiknya masing-masing, kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kesimpulan dari literatur review yang telah saya lakukan, yaitu hasil dari review artikel dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan metode desain tata letak fasilitas gudang yang efisien, dapat menggunakan beberapa metode, yaitu self storage, craft, systematic layout planning, core lab, dan yang lain. Jadi masing-masing metode ini memiliki karakteristik, kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda, sehingga diperlukannya ada identifikasi lebih detail untuk memilih metode mana yang lebih tepat digunakan untuk membuat atau memperbaiki tata letak fasilitas di perusahaan atau industri. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu saran. Jadi dari keseluruhan hasil review, penulis menyarankan dalam pemilihan metode untuk perancangan tata letak fasilitas, diharapkan untuk mengidentifikasi metode tersebut secara detail, dengan mempertimbangkan beberapa aspek produksi, seperti biaya dan waktu yang dikeluarkan dalam produksi. Sehingga tentunya pemilihan metode perancangan tersebut bisa dikatakan baik dan sukses untuk perusahaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari literatur review yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.